Selamat datang di P3K Podcast Pagi Profesi Keguruan. Kali ini kita akan bahas tuntas mengenai profesi keguruan bersama saya, Arya W. Pratama, dan juga teman saya, Aisyah Arhmania. Nah, di sebelah saya juga sudah hadir seorang narasumber. Beliau merupakan guru dari SD Kota Bogor, yaitu Ibu Nur Hasanah. Duh, pagi-pagi dingin banget nih, Sah. Kopi kali ya. Kopi, aduh kopi nggak ada nih. Aduh. Bro, tolong dong buatin kopi dong. Satu dong. Bisa nggak? Bisa. Sebelumnya perkenalkan, saya biasa dipanggil Miss Hana di sekolah, mengajar di salah satu sekolah SD negeri di Kota Bogor. Kebetulan sekolahnya itu depan-depanan banget dengan Tugu Kujang, jadi boleh mampir kalau lagi ke sana, dan depan-depanan dengan Kebun Raya. Saya di sana mengajar fase C dan fase B, yaitu kelas 4, 5, 6, khusus mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi total 12 kelas saya ajar di sana ya, 12 kelas Senin sampai Jumat. Selain mengajar juga, saya aktif di PGRI. Biasanya kita ada kegiatan olahraga. Jadi kalau ada olahraga lomba misalnya tenis meja, saya salah satu peserta. Ya. Dan kalau voli sudah enggak terlalu aktif. Terus di sekolah juga sebagai koordinator ekskul vokal dan pengajar hifzil Quran, yaitu tentang hafiz Quran, cara baca dan hafalan anak-anak ya. Kita total ada 14 ekskul di sana. Jadi kegiatannya, walaupun di rumah tidak banyak kegiatan, full day di sekolah habis berangkat jam 6 dari sini, balik lagi ke sini udah mau jam 6 lagi. Oke. Jadi 2 hari di rumah. Berarti itu vokalnya itu nyanyi atau? Ya, nyanyi. Ya? Jadi kita tuh vokal tuh ada beberapa yang saya pegang itu vokalnya lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu pop, lagu-lagu bebas gitu ya. Ada lagi pupuh. Kalau pupuh itu kan lagu Sunda ya, Sunda, pupuh itu ada yang megang khusus, karena kita butuh pelatih khusus kalau untuk pupuh, ada yang main kecapi. Berarti grup itu ya? Itu per orang? individu juga. Individu. Ada pupuh, ada yang nanganinnya khusus. Kalau saya itu koordinator dan ada khusus pelatih yang megang keyboard. Jadi kita ada 2, koordinator dan pelatih. Kalau saya nggak bisa. Bisanya nyanyi doang. Kita kan tahu nih, siswa memiliki perbedaan yang mendasar dengan siswa lain, terutama pada latar belakang mereka. Tentunya hal ini kan sebagai tantangan terbesar dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam mengajar siswa dengan berbagai latar belakang yang ada? Kebetulan sebulan yang lalu ya, saya baru menyelesaikan pendidikan profesi guru. Kebetulan kampus saya itu ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara menangani karakteristik anak yang berbeda-beda, terutama latar belakang, profesi orang tua, terus keadaan rumah, terus cara dan gaya belajar. Itu kan harus, nggak mungkin kita dengan anak misalnya di kelas saya maksimal 30 atau 25 ya, minimal 25 orang mengajar dengan satu style atau teknik gitu ya, nggak mungkin itu, karena kita tahu karakteristik anak itu beda-beda, semuanya beda-beda, dari cara belajarnya, dari metode yang harus kita kasih. Nah, jadi kita tuh ada yang namanya, nanti ini kan calon-calon guru boleh dibaca yang namanya metodenya berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu salah satu cara bagaimana sih menangani anak dengan gaya yang berbeda, pembelajaran di kelas, satu tema atau satu materi yang sama tapi penyampaiannya yang berbeda supaya diterima oleh semua anak gitu ya. Saya pernah mengajar ada anak yang di kolong bangku aja, malu gitu ya, takut diituin temennya. Terus ada anak yang pinter tapi dalam teori, ada anak yang pinter tapi dengan cara harus jalan-jalan kemana-mana, kinestetik gitu ya. Intinya dalam satu modul ajar itu tidak cukup hanya satu kegiatan pembelajaran, tapi kita cantumkan di situ beberapa kegiatan. Tekniknya boleh satu, tapi kegiatan pembelajarannya beda. Misalnya gini,
Saya mengajarkan simple present tentang kebiasaan sehari-hari ya. Itu nggak bisa saya nanya dijawab, ada yang menjawab, tapi satu lagi, Bu, jawaban aku ditulis, boleh nggak, mau Ibu bacain nggak? Ada yang ditulis, misal ada yang langsung menjawab, ada yang ngerti ditanya, tapi ketika mau menjawab susah, gimana ya Bu, takut salah ngomongnya gitu. Jadi intinya adalah di satu modul silahkan tuliskan kegiatan yang berbeda dalam satu kelas untuk satu kegiatan, untuk satu pembelajaran. Jadi nggak monoton. Kita pasti kalau misalnya cuma monoton dengan satu teknik, si ini pinter nih, pasti dia lagi kan yang muncul. Tapi kalau tekniknya banyak, anak yang diem aja. Kalau saya mah kan biasanya kan bawel ya, anak yang diem justru saya kasih pertanyaan terus gitu biar mau ngomong, atau misalnya saya cerita dulu tapi yang berhubungan dengan materi gitu ya. Bu Hana sukanya apa? Masak tiap hari. Atau Bu Hana misalnya sukanya apa? Nyanyi. Tapi nyanyi itu saya lakukan setiap hari Selasa. Selasanya lagi itu kan kegiatan yang diulang-ulang. Sama dengan temanya yaitu simple present dengan kegiatan sehari-hari. Gitu aja. Jadi Nah, kalau tadi ngomongin soal metode pembelajaran, metode apa yang Ibu suka, yang menurut Ibu seefektif itu untuk anak murid gitu? kalau dulu kan kita mengenalnya hanya ceramah gitu ya. Bosen gak sih kalau misalnya guru ngajarnya ceramah, benar banget. dijawab. Sekarang tuh udah banyak modifikasi. Salah satunya yang paling saya suka itu adalah cooperative learning ya. Cooperative learning itu kan memusatkan segala kegiatan itu berpusat di peserta didik. Jadi guru tuh hanya memfasilitasi. Guru adalah fasilitator. Jadi semua kegiatan berpusat di peserta didik. Jadi kalau misalnya kegiatan berpusat di gurunya, sampai sendiri nanti anak-anak nggak ngerti. Gitu ya, sekarang guru disebutnya fasilitator, anak-anak adalah yang berkegiatan. Cooperative learning, pasti semua berkegiatan, nggak ada yang diem. Ya, coba aja. Saya juga kan sebenarnya saya kan kurang suka, biasa aja baca gitu ya. Saya lebih seneng ngedengerin atau misalnya ada orang yang ngasih tahu. Karena kalau baca tuh kan semua orang beda-beda ya, cara mendapatkan informasinya. Ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang audio visual. Saya salah satunya bukan yang hobi baca, cuman kalau udah kita nemu topik, kayaknya penasaran kalau nggak baca. Saya juga lebih suka yang audio gitu. Iya benar, karena beda-beda nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu yang nggak belajar. Ya kan? Nah, menurut Ibu nih, peran terpenting seorang guru untuk mengubah karakteristik seorang anak gimana? Seperti yang sudah berjalan. Saya kan mengajar saya juga masih kuliah dulu 2011. Saya ditawarin ngajar sama dosen favorit kebetulan sampai hari ini udah berapa belas tahun itu. Jadi kita tuh nggak bisa berperan sendiri. Kalau kita mau tahu karakteristik anak, kan anak itu kan harus ada perubahan ya. Kita tahu pernah dengar Tripusat Pendidikan. 3 pusat pendidikan itu tidak hanya guru. Jadi salah kalau orang tua ngomong, kan diajar di sekolah, ini kan di sekolah, jadi apa-apa nyaranin semuanya di sekolah gitu. Salah. Di pusat pendidikan itu adalah sekolah, orang tua, lingkungan. Mana yang paling besar efeknya buat anak? Lingkungan. Percaya atau enggak, lingkungan yang paling besar. Jadi walaupun diajarin yang bagus-bagus di sekolah, di rumah, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, goyang. Anak-anak tuh goyang. Jadi ada pusat pendidikan itu harus kerjasama. Di rumah seperti ini, di sekolah juga sama. Lingkungannya juga kalau bisa cari lingkungan yang baik gitu ya. Terus kalau misalnya karakteristik anak itu, kita harus kolaborasi dengan orang tua. Nggak bisa guru mau ngubah si ini tapi kita nggak tahu posisi dia di rumah tuh kayak gimana. Ada kontak gitu dengan orang tua. Harus selalu seperti itu ya. Jadi jangan ngejudge anak. Saya pernah ada kasus anaknya pinter, terutama dalam bahasa Inggris ya, pinter, ngomongnya juga bagus. Saya tanya, bisa bahasa Inggris dari mana? Nonton YouTube. Terus coba sini deh, yang teman-teman yang lainnya itu banyak yang kena gitu sama dia. Kamu suka kartun apa? Aku nggak suka, aku sukanya permainan game Roblox. Iya. Bu Hana mau tanya, di game Roblox itu ada yang tinju-tinjuan nggak? Ada yang pukul-pukulan nggak? Nggak ada. Kamu selama ini tinju-tinju temen atau misalnya ngamuk gitu ke teman, kalau kena sentil sedikit langsung ngamuk, itu tahu dari mana? Maksudnya kenapa gitu efeknya? Aku sebel, soalnya di rumah orang tua aku berantem terus. Ya kan begitu. Jadi ternyata efeknya dari rumah gitu. Jadi kolaborasi ya, kita sekolah, terus orang tua, itu yang paling penting. Komunikasi sama, kalau ada guru BK sama guru BK. Tiga komponen itu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada nggak sih hal yang Ibu sukai
ketika mengajar anak-anak? Banyak. Mengajar itu kan passion ya, Iya. passion, tapi bisa dilatih. Orang yang nggak bisa ngajar karena latihan di kampus, biasanya kan ada apa sih namanya tuh, mengajar di depan teman-teman, nanti bisa jadi terbiasa. Kayak kita biasa pakai jeans atau kaos ketika ke kampus, tapi pas di keguruan kita harus pakai celana bahan, Formal. baju ini tuh lama-lama kan terbiasa. Orang terbiasa karena bisa karena terbiasa. Yang disukai itu kalau misalnya di ngajar itu kan kita punya masalah apapun kita lupa. Kita harus fokus ke anak-anak kan. Intinya pengajar itu adalah artis. Kita mau segimanapun babak belur masalah di rumah, kalau udah berhadapan sama anak-anak ya kan kita harus keep smile gitu. Tetap. Jadi yang pertama itu, yang kedua mungkin dari bapak kan dulu juga seorang guru pensiunan, jadi nurun ke anaknya, passionnya ngajar. Dan saya kan senangnya cuap-cuap ya, kalau nggak cuap-cuap tuh rasanya gimana gitu. Pengen di sekolah juga kadang-kadang kalau ada acara ya, untuk acara non formal oke, kita jadi MC atau lain sebagainya. Kalau acara formal ada Pak Wali Kota dan lain-lain, masih harus perlu belajar banyak sama ada yang senior. Itu jadi kita kalau ngajar itu selain yang dua saya sebutkan barusan, percayalah kalian akan tetap terlihat awet muda. Sok gerak. Punya murid dulu SD, sekarang ketemu lagi kuliah kan, katanya ibu kok segini-gini aja gitu katanya. Tapi memang kita juga ngerasain ya, kita punya guru, terus kita udah gede sekarang, guru kita masih tetap kayak gitu, awet muda, karena kan kita banyak ketawa, kita banyak mendengarkan, apalagi anak-anak kecil mah lagi lucu-lucunya gitu ya. Kalau misalnya level atas kan lebih ke serius, tapi ada santainya. Cuma kalau level SD tuh lebih banyak serunya, kegiatan-kegiatannya. Itu kepolosan anak. Jadi ya itu salah 3 alasan yang disukai kenapa ngambil keguruan. Dulu saya sempat terpikir saya mau ngambil komunikasi, saya kan suka ngomong komunikasi. Nggak ada jalan, nggak dikasih jalan. Ketemulah dengan keguruan. Tapi aku juga pengen nyoba deh jadi guru SD gitu. Kayaknya Ini seru. olahraga kan bisa di mana aja Iya, kan? bisa di mana aja. juga. Benar. Bahasa Inggris gitu sama. Kalau di SD mulok ya, di SD mulok. Kayaknya lebih seru ya. Kan rata-rata mereka takut ngomong, apalagi kalau ngomong tuh takut salah. Kita sekarang kalau ngomong bahasa Inggris tuh konteksnya tabrak gitu ya. Kamu kalau speaking, rule-nya adalah saya ngerti apa yang kamu katakan, kamu ngerti apa yang ibu katakan. Jadi nggak usah mikirin grammar, nggak usah mikirin apa ya, tenses. Memangnya ada bukti kalau kamu salah. Kan itu kan sepintas kan, kecuali writing. Writing tuh kalau kita salah, misalnya to be-nya atau apa, itu kan kelihatan kita salah gitu. Kalau ngomong mah yang penting sok kira dengerin orang Indonesia atau orang India kita ngobrol, Listening. pasti yang penting ngerti gitu satu sama lain. Jadi mereka nggak mikirin grammar, structure dan lain-lain. Oke. Nah, terkait dengan perkembangan kurikulum dalam pendidikan Indonesia, kayak yang kita lihat nih, Bu, apa sih hal yang dapat memberikan implikasi besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia? Nah, peran ibu tuh dalam sebagai guru dalam menghadapi perubahan kurikulum tersebut tuh gimana? Ya. Di dunia pendidikan kita udah ada berapa kali kurikulum ya, KTSP, K13, sekarang kurikulum Merdeka. Tentunya di setiap kurikulum kan mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau dulu KTSP dan K13 masih ada UN dan lain-lain. Sekarang kurikulum Merdeka tentu saja sebagai komponen pendidikan harus mendukung apa yang dicanangkan pemerintah. Jadi intinya kita sebagai guru tuh nggak bisa berhenti belajar. Guru tapi tetap harus banyak belajar. Bahkan di kurikulum Merdeka itu sekarang banyak banget tambahan belajarnya buat guru. Ada platform Merdeka Mengajar yang setiap minggu atau setiap harinya harus kita isi dengan kegiatan, misalnya kayak supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah di kelas. Kita ngajar tapi ada supervisi dari kepala sekolah. Atau misalnya kita ngajar ada supervisi dari pengawas. Itu harus kita laporkan juga di platform. Dan di platform Merdeka Mengajar ini banyak informasi-informasi. Jadi belajar sekarang udah disuguhkan gitu sama pemerintah, tinggal dibuka aja. Kayak kegiatan PPG, pendidikan profesi guru, ada juga di platform Merdeka Mengajar. Jadi intinya kita dukung apapun yang pemerintah gebrakan baru untuk dunia pendidikan. Intinya jangan mau putus belajar, karena kalau misalnya kita nggak belajar terus-terusan ya mikirnya
stres gitu ya. Kok nambah begini, kok nambah begitu. Cuma mudah-mudahan kesananya nanti, nah di kurikulum Merdeka ini kan menekankan siswa tuh belajarnya tuh makin student center banget gitu kan. Jadi siswa lah pemeran utamanya. Ya, jadi kita ngikutin. Tapi kalau menurut saya pribadi tetap kita harus menekankan bahwa belajar kalian tuh lebih penting. Bermainnya juga oke, terutama untuk SD ya, harus kompleks karena nggak bisa belajar serius terus. Belajar tuh harus ada, kalau istilah dalam bahasa Inggris tuh learning by doing, belajar tapi juga sambil main, sambil praktek. Intinya jangan berhenti belajar. Kita dukung aja apa yang pemerintah lakukan. Terus memang bebannya meningkat ya, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama kan sekarang ada komunitas belajar untuk guru, Kombel namanya, per mata pelajaran. Jadi yang kita nggak tahu bisa di-sharing di situ. Nanti ada informasi lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ya. Nggak tahu nih yang baru sekarang gebrakannya atau sesuatu yang barunya dari Pak Menteri Pendidikan yang baru itu kan belum diketahui. Mungkin itu aja sih, mengikuti aja dulu, belajar aja dulu, biar nggak kaget. Oke, Aisyah, lu ada pertanyaan nggak? Ada. Kalau kesah ibu menjadi seorang guru itu apa aja sih? Tadi sudah dari pembahasan sebelumnya bahwa keluh kesahnya kalau masalah ngajar nggak ada masalah. Waktu dan administrasi itu saja yang terbesar. Mungkin nanti waktunya bisa dirapel gitu ya, dari panjang menjadi waktunya kembali kayak pulang jam 2 atau jam 3. Sama administrasinya kan sekarang banyak banget administrasi yang dulu kan kita bikin RPP, daftar hadir, daftar nilai, rapot cukup ya. Sekarang tuh banyak lebih dari itu, dan lebih kayaknya fokusnya jadi terbagi dua antara administrasi dan tetap tugas utamanya mengajar. Itu aja sih. Kalau yang lainnya untuk pengembangan diri masih bisa di handle. Tapi kan itu katanya gaji naik tuh, gimana itu Bu? Ya, dengar. Sebenarnya saya nggak nonton TV ya, udah tahun ke-6 nih nggak pasang. Cuma nonton juga kemarin seliweran tentang kenaikan gaji. Katanya ada kenaikan 2 juta untuk guru. Nah, kalau menurut pribadi saya, karena di situ tidak ada keterangan guru, berapapun gajinya akan ditambah 2 juta. Jadi yang gajinya 3 juta menjadi 5 juta. Saya nggak dengar itu. Mungkin kalau menurut pendapat saya itu adalah kenaikan untuk guru yang gajinya masih di bawah 2 juta. Mungkin. Jadi sekarang gaji minimum guru itu nggak ada yang 300 gitu, nggak ada yang 900, tapi 2 juta itu minimum. Kalau untuk guru yang sudah UMR atau udah gajinya udah lumayan setingkat P3K yang baru, terutama honor gitu ya, mungkin belum tahu itu kenaikannya segimana. Itu pendapat aja sih. Kalau misalnya ada kenaikan tambahan 2 juta, alhamdulillah, berarti disyukuri aja. Udah lama juga nih ya? Oke. Tadi sudah banyak banget yang dibahas. Jadi mohon kesimpulannya Ibu dari semua pembahasan yang kita bahas dari tadi. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu. Kan udah saya jabarkan kan panjang kali lebar. Kira-kira masih berminat gak ke depannya jadi guru? Aduh. Guru itu seru. Intinya kan kalau kita udah ada passion pasti nggak ada kendala, pasti bisa mengikuti. Emang niatnya jadi guru gitu. Mau asal gaji sih sebenarnya. tapi kan ada ya yang kayak lagi zamannya tuh murid giniin guru tuh ada salah dikit gitu Kalau dulu zaman kita dimarahin guru, kita bilang ke orang tua, kita yang disentil kan. Berarti kita yang salah dong. Nah, itu kan sekarang jadi pusat perhatian pemerintah juga. Mudah-mudahan sih segera ada titik terang ya, biar guru juga dapat perlindungan, anak-anak juga nggak begitu terus gitu ya. Jadi intinya mah kolaborasi antara orang tua dan guru itu jangan putus. Jadi kalau ada apa-apa dengan anak, ya guru paham, orang tua juga paham, nggak main lapor aja gitu kan. Kita doakan aja supaya itu tuh cepat ada penanganan gitu, nggak terjadi kayak gitu-gitu lagi. Kita nggak bisa nyalahin salah satu, nggak bisa nyalahin orang tua, nggak bisa nyalahin guru atau misalnya muridnya sendiri. Intinya kita semua introspeksi dan berharapnya mudah-mudahan ada tindak lanjut dari pemerintah gitu, biar nggak berkelanjutan. Nah, oke, langsung aja Ibu kesimpulannya. Kesimpulannya,
Jadi menjadi guru itu adalah bawaan panggilan hati, passion yang bisa dipelajari. Siapapun bisa jadi guru. Yang penting kita jangan pernah berpikir untuk jadi guru tuh transfer ilmu sudah selesai pulang gajian enggak ya. Jadi kita harus juga mendidik karakter anak. Kayak kita ngedidik anak di rumah gimana sih supaya anak-anak tuh di sekolah juga dapat ilmunya masuk ke hati gitu ya. Seneng banget kalau misalnya anak, ih tahu gak, aku kan pernah dulu diajarin sama ini. Jadi anak udah gede juga terngiang-ngiang, ternyata kan ada masuk gitu ya yang dikatakan gurunya. Percaya atau enggak, anak saya aja contoh nyata, ini tuh kayak gini mah, bukan, ini tuh ini dikali ini. Kan kata guru aku, gurunya dong yang disebut, mamahnya disalahin. Akhirnya pernah kejadian itu tuh salah kata ibu wali kelas aku. Saya telepon wali kelasnya, ibu coba tolong jelasin ke anak saya ini. Oh iya, itu mama bener Aska, jadi bu guru yang keliru. Nah kan, jadi menjadi guru tuh jangan sampai kita salah ngasih definisi gitu ke anak, karena anak tuh percaya banget gitu kata guru aku gitu, kata guru aku. Jadi siapapun bisa jadi guru, silahkan dilakukan sesuai dengan passion masing-masing. Jangan jadi guru kudet. Karena kita tuh mengikuti anak, ada gen Z, gen A, dan gen Alpha selanjutnya. Kita harus ikutin gitu, gak boleh, terutama untuk ini ya, internet dan lain sebagainya, kita nggak boleh ketinggalan. Harus tetap, kita umurnya sudah segini, misal di atas 50 tahun, udah bukan waktunya belajar, kayak gitu. Nggak bisa begitu. Karena kan dunia tuh terus kayak naik terus gitu ya, dunia pendidikan. Jadi kitanya harus yang mengikuti, bukan jangan sampai kita kalah sama guru-guru baru yang baru lulus gitu. Jangan, tetap harus belajar. Termasuk saya pribadi ya, harus banyak belajar. Sekarang kan ngajar nggak bisa nulis di papan tulis dihapus. Sekarang ada PowerPoint, ada Canva. Dulu kan cuma ini doang, PowerPoint doang kan. Sekarang ada Canva, ada CapCut dan lain-lain yang bisa jadi media pembelajaran. Itu diseru buat anak-anak. Belajar terus. Gitu aja. Nah, pesan untuk para pelajar di Indonesia. Berat amat pesannya. Kalau dibilang pelajar, saya juga masih pelajar ya. Iya, pelajar. Ya, saya juga masih belajar. Belajar aja dulu yang banyak, nimba ilmu dulu yang banyak. Kalau kita sudah banyak pemahaman, banyak ilmu pengetahuan, mau kita ngomong apapun sudah ada dasar. Jadi jangan asbun, asal bunyi ya. Ngomong tapi kita nggak tahu dasar. Logikanya, kamu tahu dari mana? Saya baca dong, menurut buku yang saya baca. Nah itu kan harus dipercaya daripada katanya gitu. Fakta. Intinya banyak belajar, banyak ilmu pengetahuan, banyak nanya. Itu dosen dan guru yang ngajar kita itu tuh kita berhak menanyakan, kita berhak, Bu, tolong dong jelasin gitu. Itu kita berhak menanya. Jadi nanti mereka menjelaskan. Jangan cuma dianggap patung yang ngejelasin udah selesai udah gitu. Jangan. Itu tuh hak kalian untuk nanya. Dipergunakanlah dengan baik. Itu aja. Oke, segitu aja dari P3K kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf. Dan juga teman saya, Aisyah, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun tadi nggak ada salamnya.